Shalom, jemaat kasih Tuhan. Tidak terasa 2 bulan, bulan Juli dan Agustus adalah bulan keluarga. Kita bisa menikmati firman-firman berbicara mengenai keluarga. Dan ini adalah minggu terakhir firman Tuhan mengenai keluarga. Tapi jangan khawatir, firman Tuhan dari Kejadian dan Wahyu berbicara mengenai keluarga. Dan Tuhan selalu beracara menganggap penting keluarga. Kita lihat di Yohanes 2, pesta di Kana. Mulai dari mujizat terjadi, mulai dari keluarga, pesta di Kana. Saudara masih ingat itu? Karena itu tekuni. Tuhan selalu memperhatikan, berusaha dengan keluarga. Karena dalam keluarga yang sehat, akan berdampak kepada gereja, kota, negara, bahkan bangsa-bangsa. Karena itu, jadikan kalian tetap satu dalam keluarga. Saling memiliki komunikasi yang baik. Tidak satu pun bisa memisahkan. Seperti pengorban 3, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sulit diputuskan. Kalau kita erat dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggoncang kita. Karena itu, mari kita serahkan ibadah hari ini dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa, mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan keluarga yang baik, keluarga yang sejahtera. Mampukan kami untuk kami memelihara hubungan kami satu lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepanjang saat ini dari awal sampai akhirnya. Silakan Engkau sendiri berkarya, urapi setiap asyir, tim PAW, hamba-Mu punya firman, Bapak Pendeta Rubin Adi, urapi hamba-Mu, dan firman boleh menguatkan, memulihkan keluarga-keluarga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Silakan Tuhan Engkau berkarya, buat kami mengerti, paham, akan firman-Mu, akan janji-Mu, dan kami boleh melaksanakan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat menikmati ibadah yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji
ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama katakan haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari jemaat. Haleluya. Come on, semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami memuji-muji Engkau Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi sorakan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa
pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersama katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Angkat tanganmu katakan. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh hanya Di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya Haleluya. Katakan bersama. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, hanya dalam tangan-Mu ada kemenangan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang, kami tidak mau gentar sebab kami tahu Engkau Allah kami Tuhan. Dan saat ini kami datang Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, Allah yang setia. Haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Lebih dari harta,
Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami ada kemenangan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Sinaralapadakaya naralabalabaya terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place.
sorak-sorai hanya bagi Dia. Haleluya, agungkan nama Yesus. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serahkan haleluya di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami, juru selamat kami yang hidup. Dan saat ini kami mau meluangkan waktu berdoa bersyafaat ya Tuhan. Khususnya bagi tanah air kami tercinta Indonesia. Tuhan Yesus kami berdoa. Dan biarlah setiap umat Tuhan juga merendahkan dirinya. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita rendahkan diri di hadapannya. Kita berseru di hadapan Tuhan bersyafaat bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan ya Tuhan, biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Kau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan hikmat kepada tatanan pemerintahan di Indonesia ini ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bergerak maju di dalam kebiasaan yang baru, untuk kami bisa menang atas segala masa-masa yang penuh tantangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perekonomian di Indonesia juga kembali bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau mengurapi setiap penduduk Indonesia. Kami dipenuhi dengan sebuah kesadaran yang dipenuhi oleh kasih Kristus, untuk kami juga boleh saling memperhatikan, menjaga kesehatan, kesadaran untuk kami juga mengenakan protokol kesehatan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memulihkan Indonesia, Engkau memulihkan mentalitas penduduk Indonesia, Engkau memulihkan perekonomiannya juga. Itulah yang kami sedang doakan, itulah yang juga kami perjuangkan. Dan secara khusus bagi kami semua ya Tuhan, yang berdomisili di Surabaya maupun Jawa Timur, kami juga berdoa di mana Gereja Mawar Syaro Surabaya berada. Kami percaya setiap doa syafaat yang kami naikkan ya Tuhan akan berdampak bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Surabaya kembali menjadi zona yang lebih baik, zona hijau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami melepaskan berkat bagi kota kami, bagi pemerintahan kami, bagi penduduk di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah ya Tuhan kota kami, dan kami melepaskan berkat untuk setiap mereka yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini, baik yang terpapar secara langsung oleh karena sakit penyakit, baik mereka yang juga sedang mengalami pergumulan, tantangan di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menghibur setiap kehidupan mereka, memberikan kekuatan yang baru. Dan berdoa juga bagi setiap gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, kami semua boleh menjadi terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya panggilan-Mu yang mulia telah Kau berikan bagi setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami semua diberkati untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarkan kami semua menjadi saluran berkat, saluran kasih. Oh, kami berdoa sungguh ya Tuhan, Engkau mengasihi negara kami, Engkau mengasihi kota kami, Engkau mengasihi juga umat-Mu. Dan biarlah kami semua boleh bangkit menjadi lebih daripada pemenang. Untuk penyebaran virus COVID-19 ini, biarlah segera dihentikan mata rantainya di dalam nama Tuhan Yesus. Vaksinnya benar-benar bisa ditemukan setelah diuji coba, bisa diduplikasi, dan juga semua orang boleh mengalami aman, damai, sejahtera sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Tetapi selama kami menantikan masa-masa seperti itu ya Tuhan, biarkan kami terus maju berdasarkan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau menjadi patah semangat, melainkan kami terus mau belajar untuk maju, untuk kami terus menghadapi hidup sekalipun penuh dengan tantangan di masa-masa yang sulit seperti ini. Tetapi kami percaya ada hikmat dan kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun kami. Oh, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima segala mujizat-Mu, kami terima kemenangan daripada-Mu, kami terima urapan Roh Kudus yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Sebenarnya hidup kami inilah persembahan yang sesungguhnya dan seutuhnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami ya Tuhan mau mempersembahkan, memberikan yang terbaik dari setiap kehidupan kami, dari keuangan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sanggup untuk melimpahi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat yang saat ini juga kami bisa persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memakai setiap kehidupan kami,
Engkau yang memulihkan keluarga kami, dan Engkau yang terus memberkati kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Apa kabar jemaat Gereja Mall Sharon Surabaya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya harap saudara selalu berada di dalam berkat Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dan melayani di dalam ibadah di hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pendeta Yusuf Sutanto dan juga Pendeta Caleb Nathaniel Lim dan seluruh pengurus yang ada. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama dengan hati yang terbuka, dan firman Tuhan akan saya sampaikan di dalam gedung gereja. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah ini. Shalom semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Belajar Sabar di Saat Sukar. Saya akan baca firman dari Yakobus 5 ayat 7-11 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara, kita sedang berada pada masa yang sulit. Pandemi COVID-19 belum berakhir di seluruh dunia. Dan ini menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah kesehatan terjadi. Selain itu masalah ekonomi pun menghantui. Banyak orang yang penghasilannya menurun hari-hari ini. Bahkan beberapa diberhentikan daripada tempat pekerjaannya. Selama beberapa bulan terakhir kita harus stay at home, berada di rumah masing-masing. Mestinya itu disambut dengan gembira karena pada waktu yang lalu kita sangat sibuk dari pagi sampai petang, kelelahan, ada di tempat pekerjaan, ada di luar rumah, ada di mobil karena kemacetan yang hebat. Sekarang kan stay at home. Tapi ternyata statistik menunjukkan pada masa di mana orang banyak di rumah, angka perceraian malah meningkat. Kalau nggak cerai, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di mana-mana. Loh, kok aneh? Mestinya kan disambut dengan sukacita ketika kita bisa berada di rumah, punya banyak waktu untuk keluarga, waktu untuk Tuhan. Tapi justru kondisi ini dipahami secara negatif oleh banyak orang. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita di tengah kesulitan yang sedang kita alami seperti hari-hari ini, kita harus belajar sabar dan bertekun. Kata bersabar dari bahasa Yunani makrotumeo ditulis 4 kali dari perikop tadi. Dan kata bertekun dari kata Yunani hupomone ditulis 2 kali. Jadi keseluruhannya 6 kali, berkali-kali firman Tuhan berkata, masa sulit sabar, masa sulit tekun. Kalau firman Tuhan ngomong sekali kita harus perhatikan, apalagi 2-3 kali, ini sampai 6 kali. Berarti kesabaran dan ketekunan adalah karakter yang Tuhan inginkan untuk kita miliki pada masa sulit ini. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kesabaran, belajar sabar di saat sukar. Saya membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar itu berarti tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sabar berarti tabah.
Sabar juga berarti tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Saudara sekalian, ini adalah kualitas karakter seorang yang matang, dewasa di hadapan Tuhan. Kesabaran itu sesuatu yang harus ada di dalam hidup kita. Mengapa? Yang pertama, karena sifat Allah adalah panjang sabar. Keluaran 34 ayat 6 menyatakan hal itu. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih karunia dan setia kepada umatnya. Dan kalau kita anak Tuhan, kita juga harus punya karakter seperti Bapa Surgawi. Yang kedua, kita harus sabar karena kesabaran adalah sifat yang terpuji. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, pahlawan itu adalah orang yang bisa mengalahkan musuh. Tapi orang yang sabar lebih hebat daripada pahlawan. Karena musuh terbesar bukan orang lain. Musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu yang harus kita tundukkan. Dan orang yang ulet, tabah, sabar, gigih adalah orang yang benar-benar lebih hebat daripada pahlawan. Karena karakternya dipuji oleh Tuhan. Lagi pula menurut Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, salah satu buah roh adalah kesabaran. Dan buah roh artinya sifat yang dihasilkan oleh orang yang hidupnya melekat kepada Kristus. Kalau kita hidup banyak doa, pujian, penyembahan, bergantung kepada firman, karakter ilahi akan muncul. Salah satunya kesabaran. Jadi kalau hari-hari ini saudara kehilangan kesabaran, suka marah-marah, lekas emosi, coba cek relasimu dengan Tuhan pasti terganggu, tidak sedang baik-baik saja. Dan itu sebabnya angkara murka, tidak sabar muncul dalam hidup kita. Benahi relasi kita dengan Tuhan, Raja di atas segala raja itu, sehingga buah roh mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa kesabaran yang sejati akan nampak dalam 3 aspek ini. Yang pertama, kita harus sabar terhadap sesama. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan mau kita memiliki kesabaran ketika melihat kekurangan, cacat celah, bahkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kadang kita ngambek-ngambek sama suami, sama istri, udah jengkel banget, apalagi sama mertua. Mertua cerewet, mertua galak. Walaupun saya dengar sekarang zamannya bukan menantu takut sama mertua, tapi mertua yang sekarang takut sama menantu. Tapi saudara, kadang-kadang kita nggak bisa bersabar melihat kekurangan orang lain. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak cepat marah, mengendalikan emosi kita yang negatif, bisa menahan diri. Amsal 15 ayat 18 berkata demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Walaupun ada orang ngomongnya gak enak saudara, membangkitkan perbantahan. Tapi orang yang sabar menanganinya dengan kepala dan hati yang dingin, sehingga percekcokan tidak terjadi. Bisa menahan diri, tahan nafsu. Orang yang sabar juga tidak membalas dendam, tapi mau mengampuni orang yang bersalah. Yesus mengajar di dalam Matius pasal 5 ayat 39. Pada waktu dia menyampaikan khotbah di bukit. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini tentu tidak hurufiah. Kalau kita ditabok sama orang, nih satu lagi supaya puas. Bukan begitu. Tapi jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu yang sulit, bahkan mustahil. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Bagaimana kita bisa bersabar melihat cacat celah orang lain? Saya percaya kuncinya bukan dari diri sendiri. Kuncinya kalau kita hidup di dalam kasih Allah.
Karena ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, bukti yang nyata, ada kasih di dalam hati yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Roma 5 ayat 5. Nah, 1 Korintus 13 itu adalah pasal tentang kasih. Dan ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saudara, maukah kita diproses oleh Tuhan lewat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, dan terutama lewat orang-orang yang menyebalkan, lewat manusia sulit, untuk kita bisa tahan diri dan tetap memberikan respon yang positif bagi orang-orang yang mungkin melukai kita, mengata-ngatai kita. Itu bukan alat setan, itu alat Tuhan supaya membuat kita lebih sabar, lebih murah hati terhadap sesama. Yang kedua, kita juga harus belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Saya membaca sebuah survei bahwa dari penelitian kepada 1.000 orang responden, ternyata orang akan kehilangan kesabaran kalau dia disuruh menunggu antrian selama 17 menit. Ngantri di bank lama, ngantri beli makanan lama, udahlah pindah ke tempat lain. Itu orang akan tidak sabar setelah 17 menit. Atau orang akan kehilangan kesabaran setelah 9 menit menunggu di telepon. Wah, kalau saya nggak sampai 9 menit ini saudara sekalian. Saya nggak sabar menunggu orang bicara di telepon 9 menit yang kemudian saya harus tungguin. Tunggu ya, sebentar ya. Dan dia nggak nongol-nongol lagi. Dan kita melihat bahwa ketidaksabaran adalah hal yang dianggap umum, lumrah dalam kehidupan kita. Kita mau semuanya serba cepat, cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Sebab kalau tidak kita takut keduluan orang lain. Karena filsafat kita bukan lagi alon-alon, waton kelakon, biar lambat asa selamat. Kita mau segera mencapai sasaran kita. Tapi tahukah saudara, seringkali karena kita tergesa-gesa justru kita melakukan kesalahan. Buru-buru menjadi salah. Saya mau tanya satu pertanyaan Alkitab, tolong dijawab ya dengan suara keras walaupun saudara menyaksikan di rumah masing-masing. Tuhan pernah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya di atas Bukit Moria. Saya mau tanya, siapa yang akhirnya dikorbankan di atas Bukit Moria? Ishak atau Ismail? Ishak? Salah saudara. Yang dikorbankan bukan Ishak, yang dikorbankan adalah domba. Tuh saya bilang juga jangan tergesa-gesa, mesti pikir-pikir betul dulu. Sebab kalau kita terburu-buru seringkali kita melakukan kesalahan. Pernah dengar gak satu kali ada seorang naik pesawat kecil, helikopter gitu, membawa beberapa orang penumpang. Tiba-tiba di atas kena angin tofan, helikopternya mau jatuh. Pilotnya berkata begini, penumpangnya ada 3. Saudara sekalian, kita ada 4 orang tapi ternyata pesawat mau jatuh dan parasut cuma ada 3. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Langsung pilot ambil parasut yang pertama. Dia siapkan diri karena dia tahu betul di mana parasutnya. Saudara, penumpang kaget kan? Karena sisa 3 orang tapi parasut tinggal 2. Melihat itu pengusaha berkata, wah sorry ya, saya harus cepat-cepat karena saya banyak urusan bisnis. Langsung dia ambil parasut kedua, dia terjun saudara. Tersisa 1 parasit. Padahal masih ada 2 orang, pendeta yang sudah tua dan pramuka yang masih muda. Dan pendeta tua itu berkata, anak muda ambillah parasut yang terakhir, terjunlah ke bawah, jumpai bapakmu di bawah, aku ketemu bapakku yang di sorga saja. Tapi anak muda ini berkata, tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat. Karena yang diambil tadi oleh pengusaha itu salah, terlalu terburu-buru dia. Dia bukan ambil parasut Pak, dia ambil ransel pramuka saya. Dia terjun bebas ke bawah. Saudara, betapa kita harus memiliki hati yang berjaga-jaga supaya tidak gampang terburu-buru nafsu, sebab kita akan mengalami kesalahan. Nah, saya yakin kalau kita ingin menerima janji berkat Tuhan yang Dia siapkan, kita harus punya iman. Tapi selain iman ada satu unsur yang Alkitab katakan, yaitu kesabaran.
Orang yang sungguh-sungguh beriman akan sabar. Orang yang sabar menunjukkan bahwa dia beriman. Ibrani 6 ayat 12 berkata demikian. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 15. Diberi contoh Abraham yang menantikan janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan anak yaitu Ishak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Seringkali kita gak sabar, aduh lama bener ini COVID gak pergi-pergi. Kapan ya perginya? Saya udah bosen di rumah, gak bisa kemana-mana. Tapi tahukah saudara, ada dokter yang ingin istirahat di rumah. Tapi karena jumlah tenaga medis makin berkurang, jumlah dokter juga beberapa yang meninggal. Dan kalau dia pulang ketemu anaknya yang mungkin masih kecil, dia takut menularkan virus yang ada. Dia gak bisa pulang ke rumahnya. Oh, betapa kita harus belajar bersabar. Kita teriak, Tuhan kapan waktunya pandemi ini berlalu? Tuhan tampaknya tidak jawab karena Tuhan sedang memproses sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita. Bukannya soal cepet-cepetan, tapi apakah karakter Kristus, hupomone, makrotumeo, kesabaran, keuletan, kegigihan, ketangguhan ada dalam hidup kita atau tidak. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He makes all things beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa karena sebetulnya Dia sedang memproses kita untuk menjadi lengkap, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Seperti ibu kalau melahirkan anak kan harus mengandung dulu 9 bulan lebih. Ada ibu yang gak sabar, aduh Tuhan 9 bulan kelamaan, udah 9 hari saja. Atau udah 3 bulan saja, minta dioperasi sesar. Keluar bayinya, mati saudara sekalian. Ada proses. Waktu kita bersabar bukan berarti sesuatu tidak sedang terjadi. Sesuatu yang senyap sedang terjadi, sedang diolah. Dan salah satu yang sedang diolah adalah karakter kita. Supaya kita memiliki ketangguhan, kesabaran di dalam segala perkara. Saudaraku, karena itu izinkan Tuhan membentuk karakter kita di tengah kesulitan ini. Sehingga kita sabar terhadap orang lain. Yang kedua, kita sabar menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan yang terakhir, Tuhan mau agar kita sabar dalam kesulitan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mau kita sabar dalam kesesakan, artinya tabah, tidak cepat berputus asa di dalam tantangan, pencobaan, masalah yang sedang kita alami. Bahkan menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan karena Tuhan sedang memproses kita. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan mau kita bertekun, hupomone. Lalu dalam Yakobus 5 tadi diberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah petani. Petani menanti dengan sabar. Apa yang telah dia tanam, dia yakin pasti akan bertumbuh, pasti akan ada musim panen. Saudara, sabar artinya sebuah kepercayaan akan kepastian. Orang sabar karena dia percaya apa yang dia tabur pasti dia akan tuai, pasti akan ada panen. Kalau nggak percaya musim panen akan datang, tentu seorang petani tidak akan sabar menantikannya. Sampai dia menantikan hujan musim gugur dan hujan musim semi. Perhatikan, pada musim gugur atau musim rontok, daun rontok, ranting rontok, batang kadang rontok, pohon tampaknya gundul semuanya. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berada
dalam musim kehidupan yang bernama musim rontok, musim gugur. Tapi tetap berharap kepada Tuhan. Miliki sikap yang optimis. Miliki pikiran yang mengerti bahwa ini hanya proses. Dan miliki hati yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Karena satu kali musim semi akan muncul. Pohon yang tampaknya rontok dan gundul akan mulai memunculkan daun-daun yang baru. Ranting mulai bertunas kembali. Dan kemudian kita akan melihat semuanya akan rimbun dan buah akan kita dapatkan. These too shall pass. Semua ini akan berlalu. Saudara menghadapi kesulitan, tujuan kita adalah the promised land, tanah perjanjian, di mana kita akan menuai jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Dan untuk melakukan hal itu, kita harus dibawa Tuhan melalui jalan yang melingkar, jalan yang berputar, jalan yang berbatu-batu. Tapi kita hanya melewatinya sesaat, karena kita akan dituntun pada jalan tuayan, jalan kemenangan dari Tuhan. Contoh yang lain dalam Yakobus 5 ayat 11 tadi adalah ketekunan Ayub. Orang yang berbahagia menurut Alkitab bukan orang yang gak ada masalah dalam hidupnya. Yang mobilnya bagus, yang rumahnya mewah. Orang yang berbahagia dengan kebahagiaan sejati adalah orang yang bertekun seperti Ayub. Rupanya di pemandangan Tuhan, kenyamanan itu bukan tujuan, tapi keserupaan dengan Kristus dalam karakter kita merupakan tujuan. Tuhan mau agar kita memiliki karakter yang indah. Karir tidak lebih penting dari karakter. Karakter lebih penting dari karir. Ketika Ayub menghadapi kesulitan, 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, bahkan istrinya mencela dia. Ayub gak bunuh diri loh saudara. Dia tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kalau kita ngalami, jangankan 10 anak mati, 1 anak mati rasanya udah mau bunuh diri. Apalagi 2, aduh itu sangat berat. Ayub 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis. Mungkin kalau masa kini usahanya bangkrut, rumah kebakaran, wah macam-macam lah terjadi. Tapi dia tough, tangguh, teguh. Karena dia yakin Tuhan berdaulat. Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia memegang pemerintahan atas hidup kita. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas yang murni akan diuji dengan api. Saudara tahu berapa titik lebur emas? Bukan 100 derajat Celcius. Itu titik didih air. Tapi titik lebur emas adalah 1064 derajat Celcius. Pada waktu itulah logam yang kurang mulia seperti perak, tembaga yang melekat pada emas akan lepas. Dan yang dicedok artinya adalah emas yang murni. Kesulitan yang akan memisahkan barang yang bernilai tinggi dan barang yang tidak bernilai. Kesulitan juga membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan bukan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik yang akan dibuang. Dan karena Ayub bertekun, maka dia diberkati 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10 mencatat hal itu. Dia diberkati Tuhan. Sehingga akhirnya bukan hanya berkat jasmania yang dia terima. Anaknya juga, dia punya anak 10 lagi yang lain. Tapi dia kemudian menjadi teladan yang luar biasa. Dan hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis. Oh, betapa luar biasanya kalau kita menjadi orang yang dipuji oleh Tuhan. Kamu lihat anakku yang satu, hebat, luar biasa. Aku suka dengan dia. Well done, good and faithful servant. Bukankah itu yang kita rindukan ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Tuhan puas dengan kita karena karakter kesabaran. Apa hasil kesabaran atau apa ganjaran kesabaran menurut firman Tuhan? Mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. No cross, no crown. No pain, no gain.
Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemenangan, keuntungan tanpa kesulitan yang kita hadapi. Pahlawan selalu muncul pada waktu perang sedang berlangsung. Saudara, bertekunlah. Mahkota kehidupan Tuhan janjikan pada waktu Yesus datang kembali. Kapan dia datang? Kita tidak tahu waktunya. Tapi Alkitab berkata dia datang segera. Tuhan tidak lama lagi akan segera datang. Kalau Tuhan belum datang, mungkin kita yang datang duluan sama Tuhan. Karena kan kita nggak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Mari kita belajar bersabar dan bertekun. Sebab orang yang tidak sabar, orang yang bersungut-sungut, orang yang saling mempersalahkan satu dengan yang lain, menurut Yakobus 5 ayat 9 akan dihakimi. Lihat, hakim sudah berdiri di depan pintu. Dia akan memberikan pahala bagi orang yang punya karakter ilahi. Tapi dia akan menghukum orang-orang yang bersungut-sungut, ngomel, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, ribut. Seperti hamba yang ditinggal oleh tuannya pergi ke luar negeri. Wah, ribut satu dengan yang lain. Tiba-tiba tuannya itu datang dan dia akan menghukum hamba-hamba yang demikian. Biar kita hidup di dalam kasih, kebenaran, sabar terhadap sesama manusia. Sabar menantikan waktu Tuhan dan sabar tabah di dalam kesulitan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita mengarungi masa-masa yang sukar ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan dari hambanya Pendeta Ruben Adi. Tapi sebelum saya doa penutup dan doa berkat, saya mohon biasa di akhir bulan, selama bulan Agustus bagi ibu bapak yang berulang tahun pernikahan, di bulan Agustus, bisa bangkit berdiri dan bergandeng tangan. Mungkin ada anak-anak di samping saudara bisa juga ikut mendukung, tumpang tangan, ketika sebuah tangan kepada pasangan. Ya, sudah siap kalian pasangan suami istri bangkit berdiri. Mungkin pasangan saudara masih ada di luar kota, enggak apa-apa ya, sudah berdiri. Mungkin anak-anak saudara, orang tua saudara bisa juga ikut memberkati. Sudah siap? Mari kita semua berdoakan. Tuhan, terima kasih setiap pasangan yang sudah Engkau ciptakan, Engkau sudah pertemukan mereka, sehingga sampai hari ini mereka bisa mengucap syukur betapa baiknya pemeliharaanmu. Mampukan untuk mereka bisa saling menghormati, saling menerima, saling terbuka, saling mengampuni, dan saling melupakan masa lalu, tidak mengungkit-ungkit masa lalu yang tidak ada gunanya. Untuk mereka mempersiapkan ke depan, untuk plan jangka pendek, jangka panjang. Mampukan untuk mereka tetap komunikasi yang baik dengan Engkau. Mesbah keluarga dibangun setiap hari untuk mereka dapat kekuatan baru. Merenungkan firman bersama-sama, melakukan firman bersama-sama. Saling bertumbuh, berakar, berbuah sama-sama. Tidak satu pun yang tidak seimbang, tapi sebagai pasangan teladan, pasangan yang harmonis. Kuatkan, teguhkan mereka, sehingga mereka bisa melupakan kepahitan, kegeraman, tapi dirubah menjadi saling mengasihi, saling mengampuni. Dan biarlah semuanya kehidupan mereka, maka anak cucu akan perkasa di bumi. Harta kekayaan dan rumahnya, kebajikan kemuliaan tetap ada untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami benar-benar syukur. Haleluya, amin. Selamat ya ulang tahun wedding anniversary bulan ini. Juga kemudian saya mohon berdiri saudara yang berulang tahun selama bulan Agustus. Ya, ini bulan sudah hampir akhir, tapi sampai 31 Agustus engkau bisa bangkit berdiri. Ya, semua lainnya orang tua, mungkin suami atau istri mendoakan di samping saudara. Ya, mari kita berdoa. Sudah siap? Tuhan, terima kasih kalau ulang tahun kami diperingati dengan kami ingat akan kebaikan-Mu. Terima kasih, teguhkan, urapi mereka, berkati Tuhan akan kerohanian mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, apa yang belum terlaksana boleh terlaksana dan datang untuk mereka boleh mengalami terobosan baru untuk mereka berhasil dan beruntung. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ya ulang tahun. Ya, mari kita akhiri ibadah ini dengan kita berdoa. Sekali lagi, mohon semua bangkit berdiri, kita syukuri, kita hormati Tuhan.
Tuhan terima kasih kalau Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Ruben Adi untuk menyampaikan pesan-pesan. Pakai hamba-Mu lebih lagi, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati gerejanya, kebutuhan cukupkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menggugah kami untuk betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan Engkau. Engkau sudah berencana hal yang besar atas setiap keluarga, untuk keluarga itu bisa mengalami lawatan Allah yang luar biasa, untuk benar-benar keluarga yang rukun dan bahagia, dan apa yang mereka butuhkan akan terlaksana pada datang. Buat segala perbedaan menjadikan mereka satu adanya, karena justru untuk mereka bisa saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menghargai satu lain, tidak memandang hina, memandang rendah, tapi betapa pentingnya sehingga tercipta simfoni di dalam keluarga yang harmonis, yang tidak membosankan, tapi justru lebih bergairah karena masing-masing melalui kesatuan itu tercipta keluarga yang sehat dan kuat, yang akan berdampak, keluarga yang melayani, keluarga yang bertumbuh. Tuhan, selagi fungsikan mesbah keluarga, fungsikan doa bersama, tidak hanya doa pagi, doa malam, doa makan, tapi doa setiap saat, setiap waktu, untuk mereka mengandalkan Engkau, mereka bertanya kepada Engkau, biarlah anugerah-Mu melimpah atas mereka. Hindarkan mereka dari virus corona, demam berdarah Tuhan, dan penyakit bawaan. Engkau sembuhkan oleh bilur darah, satupun yang mustahil. Seorang takut khawatir kami patahkan Yesus. Berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, masa depan mereka, studi mereka, pelayanan mereka, dan semuanya boleh hanya memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ke depannya, minggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan selalu. Mari kita angkat kedua tangan-Mu dan terimalah dengan sukacita, dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dan urapan Roh Kudus yang selalu akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, memberikan penghibur, sukacita, dan Roh Kudus akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa berhasil dan titahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berjam-jam syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, tetap semangat.